Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, segenap jajaran pengawas pemilu, serta masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang saya banggakan. Saya Ulil Amri, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Pada ngabuburit pengawasan sebelumnya, kita telah membahas pentingnya pencegahan dan penguatan sumber daya manusia. Sebagai pondasi pengawasan pemilu, hari ini kita memasuki tahapan berikutnya yang tidak kalah penting tentunya, yaitu bagaimana strategi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses menuju pemilu 2029 yang berintegritas. Sebagaimana kita pahami bersama, pemilu bukan hanya tentang kompetensi politik, tetapi tentang menjaga kepercayaan publik. Dan kepercayaan publik sangat ditentukan oleh bagaimana pelanggaran ditangani secara profesional, adil, dan transparan. Refleksi ketika pelanggaran terjadi. Dalam setiap proses demokrasi, potensi pelanggaran selalu ada. Bisa berupa dugaan kampanye di luar ketentuan, bisa politik uang, penyalahgunaan fasilitas, ketidaknetralan, atau sengketa administrasi antara peserta pemilu. Di masyarakat, ketika muncul dugaan pelanggaran, biasanya yang berkembang adalah opini. Media sosial cepat menyebarkan informasi. Persepsi publik bisa terbentuk sebelum proses pemeriksaan selesai. Disinilah tantangan kita. Sebagai divisi penanganan pelanggaran, kita tidak bekerja berdasarkan opini. Kami bekerja berdasarkan fakta, bukti, dan regulasi. Ramadan mengajarkan kita untuk berlaku adil, bahkan terhadap diri sendiri. Bahkan ketika tekanan datang dari berbagai arah. Substansi strategi penanganan pelanggaran menuju pemilu 2029. Menuju pemilu 2029, ada beberapa strategi utama yang kita siapkan. Yang pertama adalah respon cepat dan prosedural. Setiap laporan atau temuan harus diproses sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Langkah awal yang krusial adalah registrasi laporan, kemudian kajian awal, lalu klarifikasi dan pengumpulan bukti. Kecepatan penting, tetapi ketepatan jauh lebih penting. Kita tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan, karena satu keputusan yang tidak tepat bisa mempengaruhi kepercayaan publik. Lalu yang kedua adalah profesional dan imparsial. Penanganan pelanggaran harus bebas dari kepentingan. Tidak melihat siapa yang dilaporkan. Tidak juga melihat siapa yang melaporkan. Tidak melihat latar belakang politiknya. Imparsialitas adalah kunci. Disinilah integritas SDM yang telah dibahas pada sesi sebelumnya benar-benar diuji. Lalu yang ketiga, penguatan koordinasi lintas lembaga penanganan pelanggaran tidak bisa berdiri sendiri. Kita perlu koordinasi dengan Sentra Gakumdu untuk pelanggaran pidana. Lalu kemudian KPU untuk pelanggaran administrasi. Aparat terkait, maksud saya aparat terkait jika menyangkut unsur tertentu. Kolaborasi ini penting agar setiap pelanggaran diproses sesuai kewenangan dan tidak tumpang tindih. Lalu kemudian yang keempat, penyelesaian sengketa proses secara berkeadilan. Selain
pelanggaran, terdapat pula sengketa proses. Sengketa proses biasanya muncul akibat yang pertama, keberatan atas keputusan administrasi. Lalu yang kemudian, perselisihan tahapan pencalonan. Atau keputusan penyelenggara yang dianggap merugikan. Dalam menyelesaikan sengketa proses, Bawaslu memiliki fungsi quash yudisial. Artinya, kita harus mendengarkan kedua belah pihak, memberikan ruang argumentasi, mengambil keputusan berdasarkan regulasi dan asas keadilan. Sengketa bukan untuk dimenangkan salah satu pihak. Sengketa harus diselesaikan agar tahapan tetap berjalan tertib. Lalu kemudian yang kelima, transparansi dan komunikasi publik. Strategi berikutnya adalah menjaga transparansi. Masyarakat perlu mengetahui bahwa setiap laporan diproses, setiap keputusan memiliki dasar hukum, setiap tahapan memiliki mekanisme. Transparansi bukan membuka seluruh proses tanpa batas, tetapi memberikan informasi yang proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan karena kepercayaan publik dibangun melalui keterbukaan. Masuk menuju pemilu 2009 yang berintegritas. Bapak Ibu yang saya hormati, pemilu 2029 masih beberapa tahun ke depan. Namun, kesiapan harus dimulai dari sekarang. Integritas pemilu tidak dibangun dalam satu hari. Ia dibangun dari konsistensi, dari pencegahan yang kuat, SDM yang proporsional, dan SDM yang profesional, penanganan pelanggaran yang tegas, dan penyelesaian sengketa yang adil. Kita ingin Kepulauan Seribu menjadi contoh wilayah yang mampu menyelesaikan setiap persoalan pemilu secara dewasa dan bermartabat. Lanjutnya adalah imbauan kepada masyarakat. Kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya di Kepulauan Seribu, jika menemukan dugaan pelanggaran, laporkan sesuai mekanisme. Jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Hormati proses hukum yang sedang berjalan. Percayakan penyelesaian kepada lembaga yang berwenang. Demokrasi yang sehat bukan demokrasi tanpa masalah. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu menyelesaikan masalah secara adil. Nah, ini saya akan sampaikan jembatan untuk menuju ke seri yang keempat. Namun kita juga menyadari bahwa strategi dan mekanisme yang baik hanya dapat berjalan apabila didukung oleh soliditas kelembagaan yang kuat. Karena penanganan pelanggaran bukan hanya soal visi tertentu. Ini melibatkan administrasi, dukungan sekretariat, tata kelola internal, dan semangat kebersamaan seluruh unsur lembaga. Maka pada seri berikutnya, kita akan berbicara tentang bagaimana merawat spirit kelembagaan dan memperkuat soliditas Bawaslu sebagai fondasi pengawasan yang berkelanjutan. Semoga setiap langkah kita akan menegakkan keadilan menjadi bagian dari amal kebaikan kita di bulan suci ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.